Adil katalino matura minta surga basminat kagibadah. Betungkap ke adat pasar berpegang kepada guru perkara. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita berpegang dengan pengatur perkara. Kalau dunia modernnya hukum, kalau dulu perkara itu kurang. Pertama yang kami hormati rombongan KPR dari Kabupaten Sintang atau dari Provinsi Kalimantan Barat, teman-teman dari BPKAD, teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Kapolsek dan mewakilinya, yang kami hormati Bapak dan Wanita dan mewakili, yang kami hormati dan kami kira Bapak Ibu guru yang hari ini Pak luar biasa. Kita Kecamatan Gedai dapat 2 sekolah merah putih. Luar biasa. Tidak semua kecamatan dapat dari 12 sekolah. Terima kasih semua untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan ada orang tua kami. Terima kasih Pak Abu Pade sudah menyempatkan diri hari ini. Di zaman beliau lah sekolah ini diusulkan sehingga hari ini bisa kita resmikan. Beliau kebetulan di akhir untuk masa jabatan sudah kecil Pak, sudah menjadi tokoh masyarakat desa dulu. Dan Bapak Ibu undangan yang umum, tokoh remaja, tokoh adat, tokoh agama yang sudah hadir, kami ucapkan selamat sudah bisa hadir di sini dan semoga tidak kurang sepuluh dan diberi kesehatan yang sangat biasa. Hari ini tidak ada nikmat yang indah selain nikmat sehat Bapak Ibu. Mau dia kepala OPM, mau wakil OPM, kalau tidak sehat tinggal OPM-nya kepalanya hilang Pak. Begitu Pak. Hari ini saya tidak dengan pendidikan, saya sebenarnya tidak berpendidikan Pak. Karena tadi ada video, 11 video saya sampaikan dengan abang tadi. Saya tamat tahun 91 Bapak Ibu di SDN 5 itu orang tua saya, guru saya masih ada di sana. Kami itu banyaknya ngurus banjir daripada ngurus sekolah. Malah kami kalau sekolah pagi, sorenya banjir Pak. Kami yang sekolah sore tidak bisa. Kami punya 3 lokal saja. Kami sekolahnya masuk jam 1 Pak. Saya sampaikan dengan abang tadi, kalau ada keramaian kami tak bisa nonton Pak, karena kami lagi belajar. Kalau mau nonton loncat dari jendela lagi. Besok paginya dipanggil Pak Harun karena tidak ikut belajar. Luar biasa dulu Pak, karena hanya 3 lokal yang bisa kami lihat. Hari ini kita bicara program pemerintah Merdeka Belajar Pak. Sekarang sudah merdeka tapi gurunya belum dimerdekakan Pak di Indonesia. Belum merdeka gurunya. Gurunya masih terbebani dengan administrasi pos. Di beberapa provinsi di Indonesia sudah menghilangkan administrasi pos dari sekolah. Tidak mungkin ngajar sambil ngurus karena pos. Ada beberapa provinsi yang sudah Pak. Semoga Kalimantan Barat, Pak Dinosan bisa membuat guru-guru di Kalimantan Barat ini merdeka juga Pak. Dalam mengajar, bukan merdeka belajar. Mereka belum merdeka Pak. Beda dengan kami di desa. Kami CMS Pak, Cash Management System. Kami merdeka Pak. Kalau ada mau kritik kami silakan saja CMS. Kami tak pegang duit. Sekarang semua sudah diberlakukan CMS. Apakah mungkin operator sekolah disuruh ngurus CMS sambil ngajar? Yang dihadapi 40 orang, tapi mana mikir lagi ngurus dana bos yang masuk ini. Dananya kecil Pak, tapi masalahnya besar. Luar biasa. Dan hari ini saya menyampaikan dengan PUPR, tolong secepatnya Pak listrik ya Pak. Karena ibarat kata rumah tangga kalau tidak ada air walaupun ada beras, insya Allah berlahan-lahan akan mati Pak. Hari ini kita dunia digitalisasi, bagaimana supaya tidak ada listrik? Saya minta secepatnya pemerintah, karena ini KPR. Kalau ini bukan proyek KPR, saya Pak Kadis dulu yang akan pasang bodi dulu batu listrik di sini Pak. Saya perkirakan 30 juta saja bukan 30 Pak. Tapi ini kami tak boleh ambil alih KPR sudah pusat. Saya ada komunikasi juga dengan ketua komisi 5 dari awal proyek ini belum dibangun. Secepatnya karena ini darahnya Pak. Listrik itu darah di sini. Bukan sampaikan guru-guru pendidikan akan maju apabila supportnya ada. Hari ini masih ada 1 skala support yang belum Pak listrik. Kalau pakai gadget seperti ini, hari ini 2 kali kami padamkan gadget Pak. Kalau nunggu tadi takut habis minyak. Kalau hidup dari jam 7 tadi mungkin udah 20 liter nih namanya. Gitu. Tapi ini kunci karena memang ini kesempatan saya bicara. Saya berbicara tidak berperasaan kadang-kadang, tapi saya tahu berapa anggaran ini. Saya sudah cek ini di komisi kemarin dan di komisi KPR Kalimantan Barat ada Pak Adi Usmandi dan Pak Muhammad Iskawahab karena beliau dapil kami
Sebelum proyek ini saya komunikasi, Pak. Walaupun saya tidak pernah diberitahukan secara langsung oleh pihak kontraktor ke desa saya, tapi saya tak mesti kota. Mohon maaf, kalau hari ini BPNT bilang pernah datang saya ke kantor, belum Pak. Sampai ini selesai belum pernah datang ke kantor saya. Belum ada laporan ini sudah tiba-tiba hari ini saya terima undangan peresmian, tapi saya tidak marah. Malah semakin tidak dilapor malah saya suka, tapi pemerintah langsung pusat bukan daerah saja yang menguasainya. Saya lebih suka proyek-proyek pusat daripada proyek daerah, Pak. Proyeknya yang 3 miliar jatuhnya 1,8. Jalan yang Bapak lewat tadi 2 miliar, 3 miliar, tapi jadi kerja 1,5. Tidak tahu potongan dari mana. Kalau ini murni karena bangunannya, menurut saya ditanya pertama kali saya di semua desa. Menurut saya Mas Abdi Singkat dan Barat. Berapa Pak kali sebutnya? Saya tak tahu saya nengok kemarin kelihatan 50 miliar. Tak berapa itu tak benar kan, tapi yang jelas barang ini didesain terbangun tua dengan standar yang memuaskan dan bahkan belum ada SD di kecamatan Dedai ini yang seperti ini Bapak. Malah saya sangat bersyukur Bapak Haji Handri ini waktu kita tidak punya tanah, beliau menghibahkan tanah ini untuk bangunan. Tadi ada video saya Pak. Saya dengan abang Pak Jandri 3 jam di kantor Bupati Pak. Nunggu Bupati nantangan 3 jam malah Bupati lagi ngurus orang demo. Akhirnya Pak Haji dengan saya dengan abang kami menuju Padang Sekato Pak. Jadi di rumah makan Padang tantangannya Pak. 3 jam kami di Pedego Bupati. Seperti nunggu musafir mabuk. Akhirnya kami makan bersama di Padang Sekato tantangan Pak Haji. Luar biasa, perjuangan luar biasa. Dan hari ini banyak yang ditargetkan dapat sekolah ini Pak, tapi tidak punya lahan. Mau seperti apapun kami berbicara hebat kalau lahan tidak punya, PUPR tidak akan masuk ke dapat karena standarnya lahan. Bagaimana membangun tidak ada lahan? Alhamdulillah kami sepakati beberapa kali pertemuan dengan Pak Haji. Pak Haji menghibahkan lahan ini. Kalau bisa ada tambahan lagi ya Pak Haji dari besar awalnya. Awalnya diminta sekian, akhirnya tambahan lagi kalau tidak salah kan. Luar biasa, 2 kali Pak jumlahnya. Jadi kami sangat terima kasih untuk teman BPR siapapun stakeholder yang tergabung dalam membangun SD kami ini. Hari ini saya tidak bicara begitu terima kasih Pak. Miliaran terima kasih mengucapkan sehingga kami anak-anak kami bisa belajar di gedung yang sebentar ini Pak. Tidak pernah mimpi Pak, Bansuru ini desa kecil Pak. Desa pemekaran tahun 2013 yang beberapa kali disebutkan gagal dari 2007. Alhamdulillah kami sekarang desa pesisir yang mandiri dan mampu bersaing dengan para desa-desa induknya Pak. Alhamdulillah. Kalau ini kalau bersebutkan pakai motor boleh melawan bukan saya dulu di bukan saya sombong. Mungkin saya paling kuat putar gasnya Pak. Tapi tidak tahu menang atau tidak saya belum tahu. Tapi kalau putar gas saya paling kuat putar gasnya Pak. Malah saya jalan cuter Pak, jalan ke rumah suka pergi. Luar biasa, lobby. Tapi sekarang kalau menandakan di desa tidak bisa banyak Pak. Dengan sekarang kami ada koperasi desa. Alhamdulillah nanti dana desa terpotong hampir 700 juta setiap tahun untuk membayar tunggakan koperasi Merah Putih Pak. Jadi tahun depan kalau kami tidak bisa membantu Bu, harap maklum. Hampir 700 juta dipotong koperasi Merah Putih jika kita mengambil 3 miliar nanti. Semoga 3 miliar itu berdoa. Dan saya sudah sampaikan ke pemerintah pusat, saya sudah bikin spek Pak. Dari 3 miliar kalau lolos saya hanya perlu 1,5 miliar untuk membeli ekskavator tipe 1110 untuk desa Gersuk untuk jasa. Selain untuk jasa, untuk mengerjakan jalan kita sendiri Pak. Karena kedepannya tidak ada lagi duit untuk mengerjakan jalan poros. Karena dana desa tidak bisa masuk ke poros Pak. Itu katanya. Jadi doa ini semoga kita semua, walaupun tadi ada miskomunikasi antara Pak Haji, tapi luar biasa hari ini. PUPR datang tepat pada waktunya. Beliau yang membangun, beliau juga yang hadir hari ini. Kalau memang bahasa kita kamu ini, kami juga punya bantuan Pak. Karena masa sungai Gandis airnya deras, banyak datang lintang tukang. SD Gandis sekarang sudah habis dibahas, sudah tidak akan kena pasang. Karena kami sudah punya kata, tidak akan pasang lagi. Mudah-mudahan kemarin beli HP 10 atau 20 terendam banjir ya Bu. Belum sempat dipakai Pak. Luar biasa.
Itu korban. Hari ini terima kasih supportnya dari mana-mana. Keluarga besar desa Ganjuran dan dulu tidak banyak Pak. Orangnya cuma 7 orang asalnya dari sekampung nih Pak. Jadi orang itu kalau Ganjuran naik lain bodoh. 7 orang dari sekampung Pak. Tidak banyak. Maka kalau dengan saya sudah pernah saya menyebutkan bahasa keluarga ada benar. Saya belum pernah bawa orang ke rumah sakit sebut keluarga saya ada berapa. Keluarga saya bedakan dengan keadaan lain. Karena kami satu pisang satu kandang, Pak. Hanya beda-beda pikir saja. Dan hari ini terima kasih semuanya para tokoh-tokoh yang sudah hadir. Karena insya Allah tanggal berapa tuh akan kita langsung di sini anak-anak. Ajaran baru ya. Soal ajaran baru, semoga nanti kita bisa menginjakkan batu telur di sini Pak. Karena ini pertama kali. Ada yang bilang nanti kalau lama Anda tidak berantu. Enggak, saya. Ada yang bilang ada yang mati kerjakan ini, enggak. Beliau tidak meninggal di sini Pak. Saya dengan Pak Ketua PD yang bawanya ke Cinta. Beliau meninggal di rumah sakit karena sakit perut, bukan karena apa-apa. Jadi kalau lama ini tidak dibuka, ini jadi cerita di masyarakat. Terima kasih hari ini sudah dibuka dan diresmikan dan bisa anak-anak bisa pindah. Ini tidak ada bahasa yang ada hantu segala macam, tidak ada. Ini pengembangan Pak. Karena kopi ini sudah hampir habis mati orang. Tinggal listrik. Kalau kita bisa jatuhkan kartu listrik sini, insya Allah ini akan ramai. Karena di pantai abrasi, kemudian kami di pantai itu tempat kami usaha Pak. Kami inilah desa yang 99% penambang ilegal Pak. Kami berbasis legal Pak. Kira-kira seperti itu Pak profil desa kami. Bapak Ibu, semoga ke depannya sampaikan saja di luar sana bahwa pembangunan proyek Merah Putih ini tidak ada kendala dan tidak ada preman. Tidak ada yang datang kita minta ini Pak. Tidak ada. Karena saya dan Pak Adi selalu sering jadi duduk mendampingi mereka bekerja. Tidak ada. Tidak ada satu pun barang yang hilang kalau saya tidak salah. Kalau laporan mereka seperti ada barang hilang, tidak. Alhamdulillah. Maka saya pernah hilang kunci mobil tinggal di dalam kak di bengkel, saya nyari anak buah bengkel. Ada nggak anak buah mana yang mantan pencuri? Bengkel tak mau Pak bilang. Maka di sini nggak usah khawatir. Kalau mereka ngambil barang kita di sekolah, saya pastikan 3 hari ya. Bukan umurnya Pak. 3 hari barang datang lagi, kita beli lagi maksudnya. Karena kita mampu. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu, supaya kita tidak tegang. Hari ini kita berbahagia bersama karena murid kita lumayan banyak. Bahkan sekarang desa tetangga kita pun mudah membawa anak-anaknya pun sekolah ke wilayah kita, karena memang tidak bisa nyebrang dari desa itu. Jadi sebenarnya di aturan desa kami itu harus menerima rekom dari sekolah di sebelah sana Bu. Tidak boleh menerima. Karena takut saya dibilang ambil murid ada sebelah. Tapi karena memang mereka tidak sanggup menyeberang lewat sungai Pak. Karena kenapa tidak lari ke kami? Jadi jangan nanti pemerintah nyalakan SD 15 kan belum kan baru ambil murid kami. Tidak Pak. Ini karena pemetaan Pak. Mereka tidak mungkin menyeberang pakai sampah dalam kondisi seperti ini. Saya pakai motor. Kalau pakai sampah mereka pun bersyukur. Hari ini mereka tidak akan dulu Pak. Karena mereka barang yang dulu. Tidak dulu benar anak-anak yang pindah itu banyak di kita. Malah dari PAUD sampai SD. Mungkin itu sekilas saja perspektif saya ke belakang Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kami hari ini Pak sebagai kepala daerah dan seorang yang pernah sekolah kali SD 15, kalaupun ini gedungnya baru, tetap namanya SD 15 kan itu. Kami mempunyai keinginan yang sangat luar biasa seperti apa yang dikatakan Ibu tadi, memotivasi pendidikan. Karena pendidikan ini seperti disampaikan para elit, ijazah itu hanya tanda kita pernah belajar Pak, bukan tanda kita bisa mikir. Itu. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Manus Tori yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, acara selanjutnya kita isi dengan selingan